Buat kamu yang punya anak kecil harus nonton video ini karena jangan-jangan ini sendal yang dibutuhin sama anak kalian. Halo guys, Dimas di sini dan hari ini gue banyak mendengarkan keluh kesah dari para netizen gara-gara apa sandal. Iya, sesederhana sandal anak. Salah sandal anak bikin si anak sakit kaki dan jalannya jadi aneh. Dan itu bukan perkara baru, bukan Indonesia juga, di Singapura, di USA dan banyak mancanegara lainnya. Gara-gara apa? Banyak anak-anak pakai sendal kurang tepat untuk durasi waktu yang lama. Oh enggak, maksud gue bukan lagi black campaign salah satu sendal merek buaya atau sandal-sandal sejenis. Enggak, karena faktanya sendal itu sebenarnya cuma buat main air dipakai sebentar, tapi overuse dipakai hari-hari dalam durasi yang panjang, yang akhirnya menimbulkan masalah kaki di mana sendal seperti itu, satu, supportnya kurang, yang kedua, dari segi keempukan dan fitting-fitting juga bukan sendal yang paling tepat buat anak-anak kita. Nah, terus jawabannya apa? Jadi kita mencoba mencari jawabannya, ternyata salah satunya adalah sendal barefoot. Buat yang belum tahu sendal barefoot itu apa, itu adalah sendal minimal dengan toe box atau area depan sini yang longgar, ya. Dan di sini tidak ada ketebalan atau keempukan apapun, fleksibel, ringan dan enak dipakai buat berbagai macam medan. Ya sebenarnya kayak gini, ini mimicking si kaki anak kita waktu mulai belajar jalan yang udah pasti dia nyeker kan. Cuman ide dasarnya gimana biar si anak tetap bisa nyeker dengan aman di luar ruangan. Makanya dibentuklah alas kaki minimal kayak gini. Nah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kali ya kita gas bedah sendalnya. Dan ini dia PO Fisherman Barefoot. Sendal minimal ini pada dasarnya cuma ada upper dan sole doang. Kenapa? Karena bagian upper ini untuk support dan ngegrip si bagian atas kaki kitanya ya. Dan bagian bawah itu untuk perlindungan di alasnya. Nah, sederhananya gimana kualitas uppernya ini? Seharusnya banyak sendal barefoot itu punya kualitas bagus terutama di uppernya. Kenapa? Untuk bertahan dari berbagai macam kemungkinan gesekan. Dan beberapa kali kita pun menemukan alas kaki barefoot biasanya memang uppernya bagus. Gimana dengan PO ini? Dari segi ketahanan tarikan, dia bisa menahan 3,2 kg force atau artinya dia ada di angka rata-rata pengetesan sepatu atau sendal kita ya. Ini udah pertanda baik nih ya, udah di angka rata-rata. Kemudian meshnya kita dremel dan ternyata ini cukup kuat di mana damage-nya itu sangat minimal ya, hampir-hampir aja nggak kelihatan damage-nya kecuali kita perhatikan ya, meskipun bukan yang terbaik tapi ini sudah di atas rata-rata. Dan di sini kita bisa lihat bagian kulit yang semuanya pakai kulit sintetis. Nah, gue penasaran dengan kekuatannya yang ternyata dia juga di rata-rata. Karena kalian bisa lihat ya, kulit sintetisnya ini di dremel ternyata nggak jebol. Nah, sampai di sini ini udah cukup baik kualitas dari upper terutama bagian luar. Beberapa hal cukup menarik yang terjadi di sini adalah struktur si sendalnya ya. Kalau kita perhatikan, ini mengikuti struktur Fisherman sandal. Kalau kalian belum tahu apa, silahkan googling gitu. Ini modelnya ngikutin itu ya. Dan di sini dilengkapi sama tali-tali elastis yang membantu juga secara fitmentnya ya. Dimana kalau kita pakai sendal, memang seharusnya bagian sini itu ada kuncian atau gripnya, dan di sini dengan struktur kayak begini dan tali-talinya itu sudah bisa ngegrip dengan baik. Gue juga acungin jempol dengan karet elastis ini yang bisa ditarik-tarik ya. Karena sendal kayak gini apalagi buat anak-anak nggak bisa presisi, pasti ada kisaran segini sampai segini senti. Nah makanya kalau kalian beli ngikutin guide itu, kemungkinan besar kalian akan nemu kayak gue ini ya, sedikit kegedean. Makanya dengan ada tali elastis kayak gini dikencengin, nah terutama di bagian depan sini, akhirnya supportnya jadi lebih maksimal. Ditambah lagi biar otot di kaki tidak terlalu terbebanin, itu harusnya sampai belakang memang ya kayak gini, bukan sendal jepit. Nah kapan-kapan kita bahas lebih lanjut lah ya, kalau kalian ada yang mau atau bisa bantu tambahin diskusi biar lebih kompak, silahkan lanjutin di kolom komentar. Gue mau lanjut bahas dari segi kualitasnya si sendal ini dulu aja ya. Nah kita masuk ke dalam, ini liningnya itu lembut banget guys, dan gue kaget loh, ini sendal minimal dengan harga murah, ternyata lining kayak gininya itu sudah di rata-rata hasil pengetesan kita, yang artinya apa? Dia baik ya. Ketika kaki anak kita keluar masuk itu tidak cepat rusak dan tidak bikin sakit. Nah kalau kita benchmarking sedikit, sendal model clog dari karet yang populer itu biasanya bagian belakangnya bisa bikin blister sedikit di kaki anak-anak. Sedangkan Biop ini dengan strukturnya ternyata juga enggak. Jadi so far so good ya, meskipun ratingnya 5,5, tapi gue harus kasih tau kalian ini ya rata-rata guys. Oke, sekarang kita masuk ke midsole-nya, dimana
kita menemukan durometernya itu 41 sampai 42, dan menurut gue ini adalah cek di mana sendal barefoot itu tidak boleh empuk ya, dan tidak boleh tebal. Ternyata dengan durometer 41 sampai 42 ini terbilangnya keras ya, meskipun bukan yang keras kayak batu atau kaku banget, tapi ini sudah cek untuk standar alas kaki barefoot. Dan kita coba lanjutin dari outsole-nya. Seberapa kuat outsole-nya? Ternyata kita mendapatkan dengan ketebalan 7,7 mm di bagian depannya. Kita dremel selama 30 detik, selisihnya 1,5 mm ya. Berkurangnya segitu banyak. Nah, kalau kita benchmarking, gue punya Piop yang lain, size dewasa ya. Nah, kita bisa lihat kerusakannya pun bisa dibilang minimal dengan pemakaian 1,5 tahun. Jadi Piop ini salah satu produsen barefoot yang alasnya itu sudah cukup durable, jadi kita nggak perlu terlalu khawatir guys. Dan hasil ini jelas udah di atas rata-rata, gue berikan rating 7 dari 10. Nah, pertanyaannya, dengan semua material ini, gimana cara Piop mengassemblinya? Sudah bagus atau belum? Gue di sini menemukan beberapa catatan ya, dengan konstruksi cementing. Cementingnya itu udah kuat banget, dan ini sebenarnya kita butuhkan ya di sendal-sendal minimal ya, karena kita cuma bisa naruh sedemikian bahan gitu, nggak terlalu banyak. Ternyata lem-lemannya sudah cukup kuat. Tingkat kerapihannya untuk potongan-potongan panel cukup ya, gue nggak bisa bilang bagus banget, tapi cukup. Dan untuk beberapa produk kita ngelihat lemnya sedikit bleber, tapi apakah ganggu? Menurut gue tidak terlalu ganggu ya, karena clean up-nya dia cukup bagus ya. Jadi hemat gue ini tuh layak untuk diberikan rating 7 dari 10 untuk kenyamanannya. Oke, gue tidak akan merating total keseluruhan sendalnya, karena apa? Biasanya untuk merating kenyamanan dan performance kita butuh pendapat ahli. Nah, sedangkan ahli yang gue tanyakan itu baru berumur 6 tahun dan dia pendapatnya tentu saja kurang jelas untuk ditanyakan dalam pengetesan seperti ini. Jadi makanya gue mungkin sebagai orang tua dan pengamat memperhatikan apa aja yang terjadi di sana. Pertama adalah jalannya sedikit improve. Jadi anak gue menuturkan kalau di-compare dengan sepatunya dia yang lain, yang merek Amerika gitu ya, tidak ada perbedaan yang terlalu berarti selain bagian depannya memang lebih luas buat jari-jari kakinya bisa bergerak bebas ya. Ya ini wajar kalau kita lihat lebar toe box-nya itu 84,3 mm yang artinya buat sendal anak-anak ini sudah lebar. Dan instep-nya atau punggung kakinya itu juga terbilang tinggi dengan 66,4 mm. Jadi kaki si anak tuh nggak usah terlalu khawatir kejepit. Dan ini kan yang jadi kekhawatiran kita ketika pakai sepatu-sepatu modern. Kaki si anak kejepit apalagi depannya ngeruncing-runcing. Makanya banyak orang tua juga yang kemudian memilih sendal clog atau ya merek-merekan buaya itu untuk sendal anaknya karena lega. Nah inilah mungkin alternatif kalau dari segi leganya ya. Kemudian satu hal yang gue notice, jalannya dia sedikit lebih ringan. Kenapa? Karena dengan berat 150 gram, ini kan saingannya sama Metaspeed. Iya, emang nggak dipakai buat lari ya, tapi kalian bisa bayangin seringan apa alas kaki ini, dan itulah yang ingin di-achieve dengan sendal-sendal atau sepatu-sepatu barefoot. Seringan mungkin. Nah, beberapa anak gue perhatikan ketika pakai sepatu yang modern, itu kan soalnya tebal-tebal. Dan karena sedikit beban dari soalnya, jalannya jadi agak aneh. Terutama anak-anak umur 5 tahun ke bawah. Dan dengan bobot segini, minimal loh ya, si outsole-nya, gue tidak terlalu khawatir untuk masalah yang tadi itu. Terus yang gue amatin, anak gue tuh biasa pakai sendal model clog kayak gitu, bagian belakangnya kan ada strapnya ya. Nah, strap ini tuh memang biasanya sering mengganggu atau menyakiti kaki si anak. Dan ternyata ini enggak. Ya karena seperti apa yang gue sudah bahas tadi di sisi material, kemudian dari segi fitting-fittingnya juga ternyata dengan penggunaan model Fisherman sendal ini ditambah dengan tali, dia bisa memberikan fitting yang lebih baik lagi buat si anak ya, bisa kita adjust. Jadi kurang lebih ini tuh size 34. Size 34 itu bisa untuk yang biasanya ya sentian sneakers anak itu di 20 sampai 22 cm ya untuk sentiannya kaki si anak. Dan ini lumayan tuh range-nya 2 cm, bisa kita atur-atur di adjust segini, ketika bertumbuh pun tinggal dilonggarin aja, dan ini sebuah poin plus juga kalau menurut gua. Nah, tapi gimana dengan manfaatnya? Artinya kita bisa bilang ini sendal sudah ada support-supportnya terutama di bagian depan dan di bagian belakang. Tapi gimana dengan performanya? Gua mau merujuk pada jurnal tahun 2022, Quinlan et al. Itu melakukan sebuah penelitian yang menemukan kesimpulan kalau wearing moderate minimalist shoes increase semi-dynamic balance ability. Jadi balance-nya si anak itu bertambah. Dan yang kedua, longer exposure to board minimalist shoes resulted in improvement in foot strength, muscle power, and balance. Nah, kebayang ya, jadi kaki si anak itu menjadi lebih kuat
ototnya pun menjadi lebih kuat. Nah, sejauh apa Quinlan dan dua rekannya kemudian meneruskan penelitiannya di tahun 2024 yang diterbitkan di Journal of Sports Science, di mana dia melakukan penelitian terhadap beberapa subjek selama 6 jam per hari penggunaannya ya, 3 hari dalam seminggu, dalam durasi 10 minggu dijadikan dalam 2 terms. Nah, ini jadi menarik nih teman-teman. Artinya apa? Pemakaiannya untuk durasi yang panjang, 6 jam. Ya setaralah dengan durasi anak-anak sekolah, betul nggak? Nah, ternyata dengan pengukuran sebagaimana berikut, 2.500 walking steps di minggu pertama dan kedua, gradually dinaikin ya. Di minggu ketiga dan keempat, dia melakukan pengetesan sebanyak 5.000 steps, dan di minggu kelima dan hingga ke-8, 7.000 steps. Nah, artinya stepsnya juga banyak. Di sini dengan durasi selama itu dengan jumlah steps yang cukup banyak, ternyata tidak disebutkan ada problem di kaki si anak. Justru ditemukan greater arch height, ya. Arch atau lengkungan kakinya itu lebih great ya, membesar. Dengan kalau kita teliti lebih dalam, ternyata dia mendapatkan intrinsic foot muscles-nya bertambah besar. Nah, dan ini akhirnya mensupport arch structure-nya, menjelaskan lagi kenapa kaki si anak jadinya lebih kuat, dan ternyata otot kakinya itu juga jadi lebih kuat, dan ini penguatan di arch ini membantu balance-nya si anak. Nah, ini jujur sendalnya belum kita coba selama 6-8 minggu seperti Quinlan dan rekan-rekannya tadi ya. Tapi gue akan mencoba dalam beberapa waktu ke depan ke anak gue apa yang akan terjadi di sana, karena anak gue sendiri sudah mengalami masalah yang sedikit agak khawatir sih gue sebagai orang tua ya, dengan posisi kakinya yang miring-miring ketika jalan akibat ya tadi salah alas kaki. Gue sangat-sangat excited dengan hasil penelitian tadi, yang artinya sendal seperti ini tuh harusnya berpotensi ya, meskipun memang bukan menggunakan sendal ini, tapi sendal ini sudah memenuhi kaidah-kaidah sendal barefoot pada seharusnya. Jadi kita lihat lagi ya dalam beberapa waktu ke depan. Gue mau bahas satu hal lagi, kenapa sendal barefoot itu wajib banget lentur. Karena gini, prinsipnya barefoot itu kan dia pengen membuat gerakan kaki sebebas dan senatural mungkin dalam berbagai medan. Kenapa? Karena menurut banyak penelitian, dengan kondisi seperti itu sebenarnya postur kita itu lebih balance dan lebih baik. Dan barefoot itu tidak ingin menghilangkan hal tersebut seperti umumnya sepatu-sepatu modern. Makanya dibuatlah seminimal kayak gini loh. Tapi kan nanti jadinya sakit. Nggak juga kalau kita sudah adapt gitu kan. Pada hakikatnya pedoman kami adalah sendal-sendal yang tebal, yang kayak model-model Crocs itu, justru itulah yang akan bikin sakit pada masa mendatang, dimana karena ketebalannya dan keempukannya itu membuat struktur si kaki itu menjadi terganggu, kayak begitulah ya. Tapi nggak berarti semuanya salah. Menurut gue masing-masing itu punya porsinya. Kalau untuk jalan lama, jelas sendal Crocs kayak gitu bukan fungsinya, itu buat main air sebentar ya, main ke kamar mandi, dan ya begitu-begitu aja. Sedangkan ternyata untuk steps yang cukup jauh, kita bisa lihat tadi sampai 7.000 steps, penggunaan sendal kayak begini masih terbilang aman, dan itu sudah diteliti oleh jurnal Science guys. Dan gue sih sebagai pengguna barefoot, alas kaki barefoot juga ya, baik dari merek dalam negeri atau luar negeri, itu tidak merasakan masalah yang berarti ketika kita sudah terbiasa. So far so good aja. Makanya gue tidak akan merating ini, tapi gue mau menyampaikan informasi-informasi tadi sebagai bahan perenungan. Dan kalau gue confident sih mengganti sendal yang gue maksudkan tadi ke sendal barefoot ini, agar apa? Tunggu kembang kaki anak gue dalam beberapa waktu ke depan itu jauh lebih sehat dan aman. Nah, gimana menurut teman-teman? Yuk kita lanjutin diskusinya di kolom komentar, karena pasti kita harus lebih mendalami lagi soal barefoot kayak gini. Kalau kalian ada data atau jurnal yang bisa saling berkolaborasi, silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Kita terbuka untuk kritik, dan ayo kita temukan jawaban yang lebih sehat untuk keluarga kita. Itu aja dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.